Tetapi saudara-saudari, tentang hari dan waktu terjadinya hal itu, kami tidak perlu menjelaskannya lagi kepada kalian, sebab kalian sudah tahu betul bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang tiba-tiba seperti pencuri yang datang di malam hari. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Mempersiapkan Kedatangan Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi saudara-saudari, tentang hari dan waktu terjadinya hal itu, kami tidak perlu menjelaskannya lagi kepada kalian, sebab kalian sudah tahu betul bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang tiba-tiba seperti pencuri yang datang di malam hari. Pada masa-masa itu, ketika banyak orang merasa segala sesuatu aman dan tenang, justru saat itu tiba-tiba mereka binasa dan tidak akan ada yang dapat melarikan diri. Semua orang mendadak akan menyadari bahayanya, seperti ibu hamil tiba-tiba ditimpa sakit melahirkan. Tetapi saudara-saudari, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, karena kita semua sudah menjadi anak-anak terang dan hidup kita diterangi oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak kegelapan yang berjalan di malam gelap. Jadi hari itu tidak akan mengagetkan kita seperti kedatangan pencuri. Oleh sebab itu, janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar, yaitu mereka yang seolah tidur. Hendaklah kita terus berjaga-jaga dan menguasai diri, karena mereka yang hidup tanpa kesadaran ibarat orang yang sedang tidur nyenyak di malam buta, atau seperti orang yang mabuk pada malam hari. Namun karena kita adalah anak-anak terang, hendaklah kita menguasai diri. Kita sedang berperang melawan iblis. Jadi pakailah perlengkapan senjata rohani yang ada pada kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus, serta kasih kepada saudara-saudara seiman, ibarat baju besi yang melindungi hati kita, dan keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan ibarat topi perang yang melindungi pikiran kita. Karena sebagai orang pilihan Allah, kita bukan ditetapkan untuk dihukum dengan murkanya, tetapi untuk diselamatkan melalui Kristus Yesus penguasa kita. Yesus sudah mati bagi kita. Dialah yang menjamin kita sehingga kita pasti hidup bersamanya. Entah kita sudah mati atau masih hidup pada waktu Dia datang kembali. Jadi, hendaklah kalian terus saling memberi dorongan dan menguatkan satu sama lain seperti yang sudah kalian lakukan selama ini. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelajaran kita sebelumnya, kita melihat di mana Paulus membahas penghiburan kedatangan Kristus. Betapa kita seharusnya dihibur oleh fakta dan peristiwa kedatangannya, terutama yang berkaitan dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam Tuhan. Tentu saja, penghiburan kedatangan Kristus mengandaikan bahwa kita siap untuk itu. Apakah kita termasuk orang yang telah meninggal sebelum peristiwa besar itu, atau kita termasuk orang-orang yang akan hidup ketika Dia datang?
Apakah kita siap? Akankah Dia menemukan kita siap ketika Dia datang? Akankah kita siap jika kita mati sebelum Dia datang? Saat kita sampai pada pasal terakhir dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, kita menemukan dia menceritakan bagaimana orang Kristen dapat mempersiapkan kedatangan Kristus. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam teks 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Persiapan yang tepat untuk kedatangan Yesus memperhitungkan bahwa yang pertama, Dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Itu disebutkan di dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat. Untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk yang lainnya. Kedatangan Tuhan akan menjadi kejutan bagi banyak orang seperti yang ditunjukkan dengan jelas oleh motif pencuri di malam hari. Tetapi bagi mereka yang mengindahkan peringatan kitab suci, hari itu tidak akan membuat mereka merasa seperti pencuri di waktu malam, karena mereka akan siap untuk kedatangannya, meskipun kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya, karena mereka akan mencamkan nasihat yang akan kita bahas ini. Bagi beberapa orang, peristiwa itu adalah kehancuran yang tidak terlupakan. Dia akan datang ketika orang mengatakan damai dan aman. Ini bukan masa yang sulit, tetapi di masa damai. Namun banyak orang Kristen tampaknya berpikir dia akan datang setiap kali ada kesengsaraan. Ketika dia datang, itu akan terjadi dengan kehancuran yang tiba-tiba. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Sama seperti rasa sakit persalinan menimpa seorang wanita hamil. Tidak akan ada waktu atau cara untuk melarikan diri dari kehancuran ini, yang dijelaskan secara lebih rinci dalam surat kedua ke Tesalonika 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sedangkan hari tersebut akan menjadi salah satu hari kemuliaan bagi mereka yang siap menantikan kedatangannya. Bagi mereka yang sekarang tidur di dalam Yesus, bagi mereka yang siap untuk kedatangannya ketika Dia turun dari surga, apa arti hari ini bagi kita ketika Tuhan datang seperti pencuri di malam hari? Itu adalah hari kehancuran atau hari kesengsaraan. Itu tergantung pada apakah kita siap untuk hari kedatangannya. Dan persiapan yang tepat berarti hal yang kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Hidup dengan hati-hati dan dalam keadaan sadar. Kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, karena kita mengikuti Yesus yang adalah terang dunia. Karena kita sekarang ada di dalam Yesus dan berjalan dalam terang, karena kita membuang pekerjaan kegelapan dan berusaha berjalan dengan benar. Kita harus berjaga-jaga untuk kedatangannya, karena tidak ada yang tahu hari atau jamnya. Hidup penuh kewaspadaan termasuk adalah berdoa. Kewaspadaan mencakup pertobatan dan memperkuat apa yang kita miliki. Sebaliknya, keadaan tidur dalam konteks ini menunjuk pada kelemahan rohani. Kita harus sadar. Kata sadar berarti sedang atau berpantang, terutama dalam hal minum anggur atau miras. Biasanya digunakan dalam arti yang lebih umum untuk menjadikan pikiran kita ini sadar, waspada, dan berhati-hati. Perhatikan bagaimana Yesus mengaitkan hal ini dengan menantikan kedatangannya dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita tentu harus menanggapi janji kedatangan Yesus dengan serius, bukan dengan sembarangan. Bagian yang berikutnya mengenakan senjata ilahi dan berjaga-jaga dengan segala kesungguhan, mengenakan baju zirah Allah seperti baju zirah iman dan kasih. Iman dan kasih melindungi hati kita dari banyak kejahatan. Iman berasal dari firman Allah dan kasih berasal dari Dia yang adalah firman. Seperti harapan keselamatan sebagai ketopong, pengharapan kita akan keselamatan melindungi pikiran kita dari banyak ketakutan dan keraguan. Pengharapan juga berasal dari firman Allah
bandingkan deskripsi baju besi ini dengan yang lebih detail. Didorong untuk menunggu karena Tuhan telah menetapkan kita untuk diselamatkan. Dia tidak menunjuk kita untuk menghadapi hari kemurkaan. Hari murka akan datang, namun Yesus telah datang untuk membebaskan kita dari murka itu. Dia telah menetapkan kita untuk keselamatan melalui darah putranya. Sehingga apakah kita bangun atau tidur, hidup atau mati, kita hidup bersama dengan Kristus. Yang berikutnya, saling menghibur dan membangun. Kita harus saling menghibur dengan penghiburan yang kita masing-masing terima dari Allah, dengan kenyamanan harapan kita yang kita miliki di dalam Kristus. Kita harus membangun satu sama lain. Saling membangun adalah tujuan yang harus kita kejar. Pekerjaan utama gereja adalah membangun. Sebagai kesimpulan, akankah kita siap ketika Kristus datang? Semuanya tergantung apakah kita waspada. Apakah kita serius dengan kedatangannya? Apakah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan iman dan kasih sebagai pelindung dada yang melindungi hati kita, dengan pengharapan keselamatan sebagai ketopong yang melindungi pikiran kita? Apakah kita secara aktif terlibat dalam menghibur dan meneguhkan saudara-saudara kita? Jika demikian, maka kita benar-benar anak-anak terang dan anak-anak siang. Catat apa yang mutlak diperlukan bagi kita untuk melakukan hal-hal ini. Firman Tuhan yang membangun iman dan harapan, yang memberikan kenyamanan. Gereja Tuhan, di mana ada kasih, harus diungkapkan di antara para anggota jemaat, di mana kenyamanan dan peneguhan dialami oleh para anggota. Mempersiapkan kedatangan Kristus tidak dapat terjadi tanpa menerapkan firman Allah yang rajin dan partisipasi aktif dalam gereja Tuhan. Sudahkah kita ditambahkan oleh Tuhan ke gerejanya? Apakah kita terus teguh dalam persekutuan dengan gereja lokal? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.